salah. Kadang-kadang suka, oh Tuhan bersabda, maka lu soak. Gue mungkin mau maksudnya gini, gue tidak pernah menyangka bisa jadi seorang komedian, komik, karena gue dari Manado ke Jakarta. Di buku juga gue cerita bahwa gue targetnya mau jadi pendeta. Gue kagak bohong, gue emang bener-bener ditawarin orang mau jadi pendeta, dan gue memang jujur, gue pamit satu Manado untuk mau ke Jakarta jadi pendeta. Nyampe di Jakarta, sponsor gue kabur. Dan gue boleh jujur, gue cuma dititip di rumah orang di Tanjung Priuk, orangnya masih hidup sampai sekarang. Dan habis gue dititip di rumah situ, gue jadi pembantu. Gue bangun jam 4 pagi, harus sudah siap-siap ngepel, ngelap kaca, dan sebagainya. Jadi gue kemarin ditanya oleh salah satu berita gosip, Mas Mongol kira-kira bercita-cita jadi seorang artis? Saya boleh jujur, saya sampai marah. Saya bilang ini pertanyaan paling menghina dalam hidup gue. Karena kenapa? Gue nggak pernah punya cita-cita jadi artis. Kenapa? Karena gue sadar dengan muka kayak gue nggak mungkin bisa jadi artis. Karena gue udah sadar paling tinggi cita-cita gue jadi satpam. Lu bayangin muka jelek begini, udah hidung pesek. Kita mau syuting juga harus pakai apa yang ditaruh di sini supaya kelihatan pas di kamera hidung mancung. Pantesan orang ngeliat gue di TV dibilang, ih gila ya, ganteng banget tuh cowok. Gue kadang-kadang mikir mata lu yang buta kayaknya kalau lu percaya gue ganteng. Dan gue boleh jujur, akhirnya gue sekarang jadi seorang komik. Dan gue dari pertama kali gue syuting Metro TV, gue selalu ngebahas soal homo. Mulai gue ingat banget dari soal patung di Indonesia, patung homo. Dan gue udah menjelaskan bahwa ternyata patung pertama tuh patung Pancoran. Dan gue bersyukur dengan kasus patung Pancoran dinyatakan sebagai homo. Menurut gue banyak orang yang ditilang. Kenapa banyak orang yang ditilang? Orang penasaran, ini bener gak patungnya homo? Sampai berhenti di jalan tol. Ini jarinya yang mana yang ngetril ya? Padahal patung Pancoran jarinya kagak ngetril coy. Biasa aja, cuman yang bikin gue bilang dia homo karena six pack. Karena Indonesia baru ada fitness center sama Aderai. Nah itu patung dari tahun 70, kapan dia nge-gym? Ya kan, dan dia nge-gym di mana? Sedangkan Indonesia baru tahun 99 ada Aderai. Lu lihat dong patung Pancoran, kakinya kan bicep tricepnya kelihatan bagus. Lah dia nge-gym di mana? Sedangkan kalau kita lihat edisi sebelumnya patung Gajah Mada, itu yang six pack mukanya. Kan gemuk banget. Lah ini patung udah six pack, berarti kan mungkin patungnya jadi homo. Nah dari situ muncul lagi patung kedua yang ada di depan. Nah itu juga gue anggap sebagai patung homo. Karena kenapa? Karena nggak ada cowok normal ngangkat beban itu kakinya satu ke depan satu ke belakang. Dan lu lihat dari semua patung di Jakarta selalu kaki kiri yang duluan maju. Nah itu kan udah identik dengan homo. Kenapa? Karena homo itu kalau berdiri, termasuk mau jalan pun, dia kalau kita normal nih, contoh aja kita normal terima telepon bunyi, kita angkat, kita akan ngomong sambil jalan. Iya, kenapa? Oke. Sip. Tapi kalau homo nggak mungkin. Dikala ada bunyi handphonenya bunyi, dia angkat, dia pasti harus berhenti dulu. Dan posisi untuk berhenti tetap kaki kiri. Kaki kiri maju, pantat lempar, ya kan? Ya Allah, di mana sih Cip? Nah itu udah ciri-cirinya, dan gue udah memantau perkembangan ini. Dan informasi terbaru dari pemantauan gue adalah soal homo di kolam renang. Dulu gue pertama kali Metro TV gue bilang ketahuan dari kemasukan air di telinga. Itu kan normal, sorry sob, emang realita kan? Kalau KW kan beda, tetap kaki kiri maju, dia nahan kaki di temboknya, dia ya Allah ada air. Nah, itu pertama gue lihat. Kedua, muncul kembali dalam posisi mau berenang. Udah nggak ada lagi yang begini. Udah berubah setelah gua selidiki lagi. Oh ternyata dari cara lompat di kolam renangnya. Dan gua lihat cowok kan, wih badannya muscle, wah six pack, celana juga segitiga. Dia pas di kolam renang, dia jalan masih laki coy. Nggak ada yang begini. Dingin. Dia belum nyemplung.
Ini. Akhirnya ngotot nyemplung, dia nyemplungnya begini. Nah, itu kedua. Muncul kemarin ketiga, gue ngelihat realita di kolam renang di Citos. Gue lihat ada cowok cakep banget. Gue pikir kalau dia homo gue udah suka. Gue lihat cowok keren banget, badan bagus banget. Cuman gue lihat dari gue berenang sampai gue pulang dia nggak nyampe. Dia dari ujung ke ujung nggak nyampe. Setelah gue lihat ternyata dia gaya dada. Sedangkan kalau lu cowok normal, berenang cuma 2 gaya yang harus pakai cowok normal. Kalau nggak kupuk bebas. Karena itu adalah tipikal cowok jantan kan, kalau berenang wah enak. Nah yang cowok ini dia pakai gaya dada. Kenapa dia nggak nyampe? Karena narik air cuma jari 3, 2 ngetril. Jadi wajar nggak nyampe karena cuma 3 jari narik air. Sampai Tuhan Yesus datang juga lu nggak nyampe. Gue kadang-kadang mikir, oh kayak begini ya. Terus ada lagi yang gue kemarin, gue boleh jujur, gue mantau terus perkembangan KW di Indonesia. Tadi gue harus syuting mendadak di salah satu TV. Dua gue lihat datang cowok gitu kan, dia jadi bintang tamu. Gue pikir gue mau buktiin cowok ini, artis ini. Gue dengar selentingan bahwa dia KW, tapi gue gak percaya karena kita juga gak boleh percaya kalau seumpama itu kan fitnah takutnya. Pas dia datang dipanggil lah kan, iya, dia masuk. Pas ketemu gue, hai. Dia duluan yang nih titik KW-nya tuh di sini. Kalau kita normal mah cuman biasa aja. Tapi kalau nama kakak tetap kaki kiri maju, angkat lempar jari jauh. Gue langsung, oh ternyata KW membagi buta. Terus gue juga sempat ditegur. Gue sama Semi adalah komik yang paling, gue juga sering ditegur gereja. Kenapa? Karena gereja merasa bahwa gue terlalu melecehkan gereja. Cuman gue protes bahwa gue tidak melecehkan Tuhannya. Yang gue lecehkan adalah pendetanya. Kenapa gue lecehin pendeta? Karena pendeta kadang-kadang ada yang alay juga. Kalau orang Kristen lu jujur aja, banyak pendeta alay. Kadang-kadang suka, oh Tuhan bersabda, maka lu soak.